Selamat malam, perkenalkan nama saya Syihab Islam Mubarakullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Kali ini akan mempraktekkan tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Untuk tugasnya sendiri, membuat sebuah program input menu makanan di sebuah kedai dengan ketentuan tertentu yang telah dicantumkan di soal tugas. Di sini saya sudah membuat sebuah program untuk menghitung sebuah kedai warung bakso. Setelah mempelajari beberapa referensi untuk kodenya sudah selesai dan sudah saya jelaskan juga di laporan. Oke, yang pertama seperti biasa kita akan membuat filenya dulu. Untuk filenya di sini saya menggunakan menu masakan Java. Untuk core editornya saya menggunakan NetBeans IDE. Yang pertama kita akan membuat bagian class menunya dulu. Untuk kodenya ini juga sudah ada per bagian dan penjelasannya juga. Bagian yang akan kita buat ini, yang ini, nah itu untuk menyimpan data menu restoran. Setiap item makanan atau minuman melalui atribut nama, string, double harga, double ini untuk bilangan desimal, kalau string ini untuk karakter, dan string kategori. Menu string double harga string kategori, dan memiliki konstruktor untuk menginisialisasi nilai ini. Nah, this nama ini adalah sebuah konstruktor. Kita bisa coba kodenya, kita insertkan lalu. Ini tidak bisa kita run karena kodenya tidak utuh, jadi sambil saya jelaskan per bagian. Kemudian kita buat untuk class pesanan. Class pesanan di sini saya memakai start class. Nah, berfungsi untuk mewakili data setiap pesanan pelanggan dengan atribut nama menu. Untuk menyimpan nama menu yang dipesan, jumlah untuk hanya item yang dipesan, harga satuan untuk harga per item, dan total harga yang otomatis dihitung. Jadi pada bagian ini untuk menyimpan pesanan yang diinputkan pelanggan. Terus pesanan, lanjut lagi. Saya lupa. Nah, di sini ada import Java User Scanner. Ini untuk scanner, yaitu untuk inputan dari pelanggan. Kemudian 3, di sini adalah metode untuk menghitung pesanannya. Ini kan metode bernama hitung pesanan. Nah, ini metode yang digunakan untuk membuat dan menghitung data pesanan berdasarkan input pengguna dalam bentuk teks seperti bakso kecil sama dengan 2. Nah, di inputannya nanti berupa seperti ini dari sisi pelanggannya. Menu sama dengan jumlahnya yang ingin dipesan berapa. Kemudian menu tersebut dicari dari daftar makanan dan minuman tanpa menggunakan loop. Biasanya kan loop itu memakai for. Nah, karena ketentuannya diusahakan tidak menggunakan perulangan, kita memakai if else. Kemudian total harganya hasil perkalian antara jumlah dan satuan. Kalau menu yang diinputkan pelanggan tidak ada,
maka akan menemukan pesan kesalahan dan mengamankan nilai ke 0. Di sini if input pesanan 0. Kalau inputan pesanannya tidak ada di daftar menu masakan, maka akan dikembalikan ke 0. Nah, untuk ini ada keterangannya struktur keputusan tanpa looping. Jadi jika menu makanan 1, harga makanan 1 dan sampai 4, karena tidak menggunakan perulangan. Kita masukkan kodenya. Kemudian ke metode utama. Nah, bagian awal dari metode utama itu untuk eksekusi programnya, untuk membuat scanner yang tadi, mengambil dari Java Util Scanner, kemudian mendefinisikan array menu makanan dan menu minuman. Jadi array menu makanan dan array menu minuman. Di sini sudah ditentukan untuk menunya ada bakso kecil, bakso jumbo, bakso tetelan, bakso urat, es teh, jeruk, kopi hitam, kopi susu dengan harga yang sudah tertera juga. Jadi data yang ini nantinya akan ditampilkan sebagai referensi pengguna untuk saat memesan menunya. Scanner input data restoran, menu makanan, menu nanti array baru menu ini dan array baru menu ini. Nah, kemudian masuk ke tampilan menu. Nah, jadi bagian ini itu berfungsi untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman ke layar konsol. Dimulai dengan mencetak judul. Di sini saya memakai judul kedai bakso istimewa. Lalu menampilkan 4 jenis menu makanan dan 4 jenis menu minuman dari array yang sudah ditentukan di atas tadi. Format tampilannya menu makanan 0, nama, plus RP, harga yang sudah dimasukkan di array tadi. Sama untuk minuman juga seperti itu. Kemudian masuk ke bagian input. Nah, input pesanan ini ya dimana pengguna menginputkan pesanannya setelah program dijalankan. Jadi pengguna mulai memasukkan apa yang ingin dipesan dengan jumlah tertentu sesuai dengan format seperti ini, bakso kecil sama dengan 2. Ini nama menu sama dengan 2. Di sini menggunakan objek scanner untuk membaca input baris demi baris dari pengguna dan menyimpan dalam variabel P1, P2, P3 dan P4 karena ketentuannya adalah maksimal pengguna bisa memesan 4 item sekaligus. Jika kosong bisa langsung di enter saja, tidak usah diisi untuk lanjut ke baris selanjutnya. Jadi misal yang pertama, pesanan pertama bakso saja 2, bakso kecil. Pesanan kedua bakso besar. Nah, yang ketiga bisa diisi es teh. Kalau cuma itu, yang baris keempatnya, pesanan keempat bisa dikosongin langsung di enter saja. Kemudian yang di sini adalah proses pesanan. Jadi pesanan yang telah dimasukkan tadi mulai diproses di sini.
ambil metode hitung pesanan. Pesanan baris 1 tadi yang paling atas, hitung pesanan menu makanan, menu minuman. Yang diinputkan menu makanan atau minuman nanti akan dihitung oleh hitung pesanan. Input P1 sampai P4 masing-masing sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kemudian menghitung total harga keseluruhan dengan menambah total harga dari setiap pesanan yang tidak nol, sehingga variabel total menginginkan jumlah total biaya semua pesanan valid. Jadi di sini ada kondisi untuk pesanan 1 ada datanya tidak nol, akan ditotal dengan total harga dan seterusnya. Intinya di bagian ini untuk menghitung total harga pesanan yang dimasukkan. Kemudian perhitungan biayanya. Pada yang ini berfungsi untuk menghitung biaya akhir pesanan, mulai dari biaya pajak sebesar 10%, biaya pelayanan 20%, dan mendefinisikan variabel diskon atau promo minuman. Jika total biayanya melebihi 100.000, total pesanan melebihi 100.000 akan mendapat diskon 10%. Jika di bawah 100.000 namun melebihi 50.000, maka akan mendapat promo beli 1 gratis 1 untuk minumannya. Pajak ialah total harga dari sebutan pajaknya 10%, biaya pelayanan 20%, dan pembelian. Nah, untuk kondisinya kalau lebih dari 100.000 dapat diskon 10%, kalau lebih dari 50.000 hanya dapat promo minuman beli 1 gratis 1. Total akhir setelah diskon tambah pajak tambah pelayanan. Kemudian bagian terakhir ialah untuk mencetak struktur pembayaran. Jadi ketika pelanggan sudah selesai mengenter dan perhitungan tadi sudah dijalankan oleh sistem, otomatis hasilnya akan dicetak juga di layar, menampilkan header berupa struk pembayaran dengan seperti biasa sistem outprint untuk makanya, serta menampilkan total pajak, pelayanan, diskon atau promo, dan diakhiri dengan pembayaran akhir serta ucapan terima kasih. Nah, di sini ini untuk tabelnya. Jadi nanti tabelnya ada menu, ada 3 baris menu, quantity, harga total. Ini akan dimasukkan tabel. Ini untuk cetak struk sesuai dengan kondisi promo. Bisa kita coba. Sudah lengkap untuk kodenya, bisa kita coba jalankan. Kita hapus dulu. Kita coba masukkan makanan. Kita coba misal bakso kecil 2, bakso 2 sama 1, es jeruk sama dengan, karena dapatnya 3 kita coba 3. Karena ini sudah 4 tidak perlu kesenap lagi, kita langsung saja. Nah, untuk
struknya langsung keluar. Kalau struk kecilnya 2, harga 20.000 per unit. Kalau 2 jadi 40.000. Struk 1 dan struk 3 10.000, harga 30.000. Totalnya di 95.000 benar, pajaknya 10%. Nah, karena habisnya cuma 95.000, maka yang pengunjung dapat hanya beli 1 gratis 1 minuman. Total bayarnya ditambah dengan biaya pelayanan dari 124.000. Untuk program perlindungan restoran untuk menu makanan sejauh ini sudah berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf karena di sini saya tidak mengerti secara manual karena nanti terlalu lama, kodenya sangat banyak sekali. Jadi sebelumnya sudah saya uji coba ini dari beberapa referensi. Penjelasannya sudah saya lampirkan di laporan sini. Di sini juga sudah disertai dengan full code downloadnya. Untuk link videonya akan saya tampilkan di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengungkapan dan waktu praktikum. Saya siap. Sampai jumpa. Terima kasih.